Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan berdiskusi mengenai pasar internasional. Pertama-tama perkenalkan, saya Carolina Della. Saya Odilia Melani. Saya Regina Veronica Sanggita. Saya Baby Siska Sari. Kalau ku pandang dari bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku akan cintaku yang berlalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Halo teman-teman. Halo. Hari ini kita bahas tentang strategi masuk ke pasar internasional yuk. Ini topik yang seru banget karena perusahaan global punya strategi berbeda untuk memasuki pasar luar negeri. Iya, aku pengen tahu juga ada strategi apa saja sih yang biasanya digunakan perusahaan untuk masuk ke pasar internasional. Nah, ada beberapa jenis strategi masuk pasar seperti ekspor, lisensi, waralaba, joint venture, dan investasi langsung. Seperti strategi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Aku penasaran. Apa bedanya antara ekspor dan lisensi? Ekspor itu perusahaan menjual produk mereka ke negara lain tanpa perlu membuat pabrik di sana. Sedangkan lisensi itu perusahaan memberi izin kepada pabrik lain di negara tersebut untuk memproduksi dan menjual produk mereka dengan imbalan royalti. Contohnya seperti perusahaan kosmetik MAC yang sering menggunakan lisensi di beberapa negara. Mereka tidak perlu membuat pabrik tersendiri dan cukup memberi hak kepada perusahaan lokal untuk produksi dan distribusinya. Jadi, kalau ekspor itu langsung menjual produk dan lisensi itu ibarat meminjamkan nama produk ke perusahaan lokal. Terus bagaimana dengan waralaba? Tepat sekali, Carolina. Nah, waralaba itu mirip lisensi, tapi lebih kompleks. Perusahaan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan brand, sistem, bahkan resep atau teknologi mereka. Biasanya untuk usaha yang lebih terstandarisasi seperti restoran cepat saji. Jadi seperti McDonald di Indonesia itu pakai strategi waralaba ya? Betul banget. Dengan waralaba, perusahaan bisa menjaga kualitas dan pengalaman yang sama di setiap negara, meskipun dioperasikan oleh pihak lokal. Tapi tantangannya adalah harus memantau kualitas di berbagai negara agar standar tetap sama. Nah, itu dia. Aku penasaran, kalau bicara resiko, apa saja resiko dari strategi-strategi ini? Bagus sekali, Odilia. Setiap strategi memang punya risiko. Ekspor misalnya rentan terhadap biaya logistik, perubahan tarif impor, sedangkan lisensi berisiko pada kontrol kualitas karena perusahaan asing mengandalkan mitra lokal untuk menjaga standar. Kalau waralaba risikonya apa, Regina? Resiko waralaba adalah jika pihak lokal gagal mengikuti standar kualitas atau tidak mampu mengelola bisnisnya dengan baik, reputasi brand bisa rusak. Makanya McDonald's dan Starbucks sangat kreatif
sangat selektif memilih mitra waralaba di setiap negara. Bagaimana dengan joint venture dan investasi langsung? Joint venture itu perusahaan asing bekerja dengan perusahaan lokal untuk membangun bisnis bersama. Risikonya adalah konflik manajemen, karena ada dua pihak yang harus menyepakati keputusan. Sedangkan investasi langsung meliputi risiko finansial yang besar, karena perusahaan harus membangun pabrik atau kantor dari awal di negara lain. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Aku jadi makin paham. Tapi bagaimana perusahaan memilih strategi yang tepat? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya? Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti biaya, kontrol, resiko, dan skala bisnis. Misalnya perusahaan kecil mungkin lebih memilih ekspor karena biaya lebih murah dan resikonya juga minim. Tapi perusahaan besar yang ingin kontrol penuh mungkin lebih memilih investasi langsung. Jadi, semua perusahaan bisa asal pilih strategi ya. Mereka harus mempertimbangkan banyak aspek. Tepat sekali, Carolina. Perusahaan juga harus mempertimbangkan kondisi pasar di negara tujuan, regulasi budaya, dan daya beli masyarakat. Misalnya perusahaan seperti Toyota memilih investasi langsung di Indonesia dengan membangun pabrik karena melihat potensi pasar otomotif yang besar di sini. Menarik sekali, setiap perusahaan
memang harus punya strategi masuk pasar yang sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan mereka ya. Aku jadi banyak belajar dari diskusi ini. Ternyata setiap strategi punya kelebihan, resiko, dan faktor yang harus dipertimbangkan. Iya betul Odilia, makanya perusahaan-perusahaan besar sangat serius dalam memilih strategi mereka karena kesuksesan mereka di pasar internasional sangat bergantung pada pilihan mereka. Terima kasih ya Regina, kamu jelas banget menjelasinnya. Aku jadi makin paham bedanya strategi ekspor, lisensi, waralaba, joint venture, dan investasi langsung. Setuju, ini pelajaran berharga. Saya jadi tertarik meneliti lebih banyak tentang studi kasus perusahaan yang menggunakan berbagai strategi ini. Sama-sama teman-teman, senang bisa berbagi. Semoga penjelasan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.